Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Sekali lagi. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Dan ku memenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Katakan sekali lagi, biar ku memuliakan. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku
ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku memuliakan, biar ku memuliakan namamu seumur hidupku, dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, ku cinta selamanya. Mencintaimu selamanya. Mengasihimu setiap hari, itu yang kau tuntut dari kami. Mengasihimu tanpa syarat, karena kau melakukannya lebih dulu. Oh, kau datang memberikan hidup, kau datang memberikan kehidupan. Oh, haleluya. Yesus, kaulah segalanya. Terima kasih. Haleluya. Oh, oh, oh. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sekali katakan, ini hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum
padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Kau mengenal kami, kau mengamat-amati hidup kami, kau memperhatikannya. Ketika engkau menemukan rubah-rubah di tamanmu, engkau menyingkirkannya. Segala hal yang mengotori tamanmu, kau membuangnya dari hati kami. Hati kami adalah taman yang indah bagimu. Terima kasih kau mendandani hati kami, Yesus. Kami bersyukur dapat mengenalmu. Hatiku haus padamu, Yesus, memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi, Yesusku. My heart thirsts after you. My heart thirsts after you, oh Lord. Jesus fills me once again. Jesus fills me once again. More of you. More of you. More of you. His name, Lord Jesus, more of you. More of you. My heart thirsts after you. My heart thirsts after you, oh Lord. Jesus fills me.
Jesus fills me once again. More of you, more of you, His name. Lord Jesus, more of you. More of you, lebih lagi, lebih lagi, siap hatiku rindu kau lebih lagi. Yesusku. Terima kasih Tuhan, setiap kali kami datang di tempat ini dengan setia kau menyatakan dirimu. Kami dapat makan bersama-sama denganmu, sehidangan denganmu. Makasih Tuhan. Kami bersyukur, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, haleluya, kami dapat memandang Engkau. Kami dapat bersekutu kembali dengan Engkau. Semua karena anugerah-Mu saja. Makasih Tuhan. Oh, di dalam Engkau, segala kekotoran kami, segala kenajisan kami, semuanya ditahirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hari ini, dalam persekutuan ini, Engkau kembali mengajari kami. Kami bersyukur boleh menemukan kehidupan dalam setiap perkataan-perkataan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus boleh menyadarkan kami bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan terus pekerjaan pengelolaan-Mu dalam hidup kami. Dengan sadar kami menundukkan pikiran kami ini di bawah pikiran dan perasaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan hari yang baru. Silakan Kau kembali mengajari kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mari setiap orang percaya katakan, amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Cek sound dulu. Perbaiki posisi masing-masing. Posisi kameranya. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Haleluya. Yang di radio, shalom semua. Yang nantinya juga akan mendengarkan rekaman ini, shalom juga. Ya. Apapun keadaan saudara setelah mendengarkan firman Tuhan, percayalah bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup saudara. Ketika saudara mendengarkan firman, ada masa-masa di mana firman itu bekerja. Jadi setiap keadaan ya yang terjadi dalam hidup kita,
Tidak ada yang secara kebetulan. Karena memang semenjak kita mengatakan menerima kedatangan Tuhan yang kedua, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah menerima pekerjaan atau tahapan pekerjaan Tuhan. Kita tahu saudara, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan meneliti kejatuhan manusia atau parahnya keadaan mereka. Setiap kali Tuhan turun, dia menyamar menjadi malaikatnya, dia menyamar menjadi orang-orang biasa, dan dia menyamar menjadi orang-orang yang teraniaya sejak dulu, saudara. Saudara, itu menandakan bahwa perkataannya yang mengatakan bahwa manusia sudah berdosa. Jadi ketika Tuhan berfirman, dia tidak sembarang mengeluarkan kata-katanya atau firman-Nya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa semua manusia sudah berdosa atau sudah rusak gitu ya di Kejadian pasal 6. Yang ditimbulkan hatinya adalah kejahatan semata-mata. Jadi saudara, sejak saat itu saudara, dia itu memulai proses pekerjaannya. Ya. Sejak banjir Nuh, saudara, dari situ dia bertekad mulai pekerjaannya untuk mengelola bumi ini, saudara. Ketika dia mengelola bumi ini, artinya dia mengelola yang pertama itu adalah penguasanya atau Tuhannya bumi ini, yaitu manusia itu sendiri. Ya, sejak saat itu mulailah ada yang namanya pekerjaan Tuhan, ya, sampai melahirkan satu keturunan yang dipilih, ya. Jadi semenjak mulai dari Nuh itu sampai nanti lahirnya bangsa Israel, itu sebetulnya adalah awalnya pekerjaan Tuhan, ya, pekerjaan bagaimana mengelola gitu sebetulnya. Jadi itu sebetulnya pekerjaan yang panjang. Dari setiap generasi ke generasi, ya, sampai kepada generasi kita. Jadi generasi kita ini adalah generasi yang menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kembali dia menjadi manusia. Dan dia ada di antara kita. Jadi setelah nanti selesai pekerjaan tahapan yang kedua ini, atau boleh dikatakan tahapan yang ketiga sebetulnya, ya. Tapi kalau kedatangan dia menjadi manusia menjadi tahapan yang kedua. Dia pernah berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri daging yang kudus, yaitu daging Yesus, ya, manusia Yesus, ya, dia datang, ya. Jadi seperti itu juga dia datang menjadi manusia, namun dia memakai tubuh yang boleh dikatakan pernah tidak kudus, atau Yohanes di Pulau Patmos menemukan, atau di dalam kitab suratnya itu, saudara, dia menemukan kebenaran bahwa semua manusia itu masih tabiat dosanya masih ada. Makanya dikatakan kalau kamu mengatakan kamu tidak berdosa, maka kamu mengatakan Tuhan itu pendusta.
Padahal kan korban Tuhan Yesus kan sudah terjadi ya ketika dia menulis surat itu. Namun dia masih menulis perkataan itu. Kalau kamu mengatakan kamu tidak berdosa, berarti kamu menyatakan Allah itu pendusta. Ya. Jadi sekali lagi Tuhan itu berinkarnasi di dalam orang-orang pilihannya. Tentu saudara, orang-orang pilihannya ini saudara, ini kan kedaulatannya dia. Ya. Itu sebabnya saudara ini pilihan kasih karunia. Sejak semula demikian. Ketika dia memilih Yakub waktu masih dalam kandungan, ya. Jadi itu adalah pilihan. Dan kita tahu ternyata Tuhan juga semasa hidupnya Esau, Tuhan memulihkan juga keadaannya. Ya, sehingga dia tidak harus menganiaya atau membunuh Yakub. Ya, ketika Yakub pulang dari mana ya? Dari Ur-Kasdim ya. Di kampungnya Laban itu. Ya, ketika pulang gitu, maka dari Haran ya. Maka dia mengalami ditolong oleh Tuhan yang pangkal pahanya itu dilecokkan sama Tuhan. Ya, karena dia bergumul terus. Nah, jadi saudara, pekerjaan Tuhan ini saudara atau pilihan Tuhan ini kasih karunia. Makanya ketika bangsa Israel tadinya mau ditetapkan menjadi imam. Jadi mereka itu mau menjadi kerajaan imam harusnya. Namun mereka gagal. Ya. Nah, kegagalan ini juga di hadapan Tuhan tak jadi masalah. Nah, diam-diam dalam hati Tuhan dia merencanakan satu jadi begitu mereka menolak ketika dipanggil oleh Tuhan di Keluaran pasal 19 ya, dia mengatakan, "Sudahlah kamu saja Musa." Nah, sebetulnya dari pernyataan bangsa Israel itu saudara, itu Tuhan juga mau melakukan itu melalui Musa. Ya, karena pernyataan itu. Makanya ada kesempatan untuk membuat keturunannya Musa menjadi keturunan imam. Jadi ceritanya dia mau beralih ke keturunannya Musa. Namun Musa yang paling lembut itu pun gagal. Jadi bayangkan Tuhan sendiri menemukan Musa orang yang paling lembut sedunia. Tidak akan ada orang seperti itu katanya. Itu firman. Setiap kali Tuhan berfirman itu pasti menjadi kenyataan. Makanya saudara, Tuhan itu sangat hati-hati dengan perkataannya. Ya, walaupun memang itu bisa digantinya. Saudara, janganlah berpikir bahwa firman itu tak bisa berubah ya. Berkali-kali saudara menemukan di dalam Alkitab bahwa firman itu hidup, bukan kaku. Makanya saudara, di dunia hukum di dunia ini saudara, itu bisa diamandemen saudara. Makanya belakangan kita dengar bahwa
pemilihan presiden itu direncanakan mau diamandemen. Makanya orang-orang yang pintar di hukum, mereka melihat kelemahan daripada undang-undang, di mana dari berbagai sudut itu bisa diambil untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, untuk kelompok tertentu. Nah, jadi juga termasuk di dalam hukumnya Taurat, hukum itu, saudara, kita melihat bagaimana orang-orang yang tahu hukum itu mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya para pengkhotbah seringnya itu, saudara, khotbah mereka itu hanya untuk orang, bukan untuk dia. Seandainya untuk dia, maka dia akan sangat hati-hati. Apakah firman ini sudah kuterapkan atau belum? Atau sudahkah aku berdoa untuk apa yang ku sampaikan ini? Apakah aku sudah berdoa bahwa bagaimana ini digenapi dalam hidup saya? Nah, itulah sebabnya, saudara, orang-orang Farisi memutarbalikkan hukum Tuhan. Nah, namun di sisi yang lain, firman itu juga berubah. Berubah dalam arti begini, saudara. Dalam arti ingin menggenapi. Itu sebabnya Tuhan itu datang. Jangan kamu sangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Tapi aku datang untuk menyempurnakannya. Karena, saudara, firman Tuhan yang kita dengar itu pada saat kita mendengarkannya, saudara, pengertian kita akan firman itu di level 1 misalnya. Karena keadaan kita masih bisa menerima firman itu pada level keadaan kita pada waktu itu. Jadi saudara mesti mengetahui di mana, kenapa dikatakan berubah. Ya, jadi ada hal-hal yang memang ketika kita ada di posisi itu, keadaan itu, ya, jadi yang kita butuhkan adalah perkataan atau pengertian dari firman itu seperti itu. Tetapi begitu kita meningkat, inilah namanya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Maka firman atau perkataan yang akan dipakai kepada kita itu dia pakai perkataan yang lain. Kira-kira seperti itulah proses bagaimana Tuhan mengelola kita. Makanya Tuhan katakan pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Jadi saudara, janganlah heran saudara ketika Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh terpaku di dalam hukum yang baku dari Alkitab. Kalau tidak, nanti kita akan dibingungkan. Karena begitu banyak orang-orang kudus yang mendapatkan perkataan sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Jadi kalau kita mengandalkan itu, makanya kita akan menjadi kaku. Padahal saudara, firman Tuhan itu hidup. Hidup itu saudara itu bergerak. Makanya pada hari ini, artinya setiap hari kita mesti mendengarkan Tuhan.
Kalau tak, kita akan mati. Jadi dia pakai setiap keadaan. Dan kita mesti memperhatikan keadaan hati kita pada waktu kita diperhadapkan dengan keadaan itu. Setiap hari. Jadi kita mesti mencondongkan hati kita. Jadi sekarang ini saudara, bukan lagi namanya belajar mendengar suara Tuhan. Karena kita sudah mengetahui pelajaran itu. Jadi Tuhan katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kan gitu kan? Itu kebenaran. Namun karena sudah terlalu tumpulnya keadaan kerohanian orang percaya pada umumnya, maka adalah yang namanya pelajaran mendengar suara Tuhan. Harusnya dari pernyataan Tuhan itu, setiap kita pastilah mendengarkan suara Tuhan kalau kita domba. Padahal saudara, syarat menjadi domba itu kan bukannya sulit. Ketika kita sudah menerima Tuhan, ketika kita sudah mengalami kelahiran baru, otomatis kita menjadi domba. Namun, karena para pengajar kita juga tabu dengan namanya mendengar suara Tuhan, mereka hanya tahu hukum-hukum yang sudah baku. Mereka mati-matian belajar Alkitab, sekolah Alkitab, mati-matian mendengarkan bahasa aslinya, sampai lupa bahwa ada Tuhan pemilik Alkitab itu. Bahkan Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Jadi semua yang tertulis itu ada di dalam kita. Itulah namanya hukum hati nurani. Jadi kita diberikan hati yang baru. Jadi itu sebabnya saudara, itu kita dapatkan dengan iman. Namun karena Alkitab itu sudah dikanonkan, lalu bapak-bapak gereja mengambil keputusan untuk itu, inilah hukum. Inilah dia Alkitab yang memimpin kamu untuk mengenal Allah. Padahal Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Namun karena tingginya statement yang dibuat oleh bapak-bapak gereja kita dan kita ada di bawahnya, makanya kita itu terpecah oleh karena pemahaman-pemahaman Alkitab. Saudara, orang-orang yang mendapatkan pengajaran dari orang yang merenungkan firman Tuhan, atau mungkin yang mereka mengatakan istilah mendapatkan pewahyuan, membuat satu sistem pengajaran, maka pastilah itu akan membuat satu nampaknya membuat pertumbuhan. Tetapi ketika orang yang mengajarkan itu tidak sesuai dengan yang dikatakannya, terjadilah kebingungan di dalam yang mendengarkannya. Jadi kelihatan bahwa orang-orang itu yang punya pengetahuan Alkitab itu,
akan menyampaikan sesuatu yang akan bisa memanipulasi orang lain atau mengintimidasi. Disitulah yang dikatakan, oh karena tuannya itu nggak datang-datang, maka dia itu memukul para pekerja-pekerja yang lain, hamba-hamba yang lain. Karena nggak datang-datang. Maka terjadilah perpecahan. Seperti yang sekarang ini, saudara. Nah, jadi saudara, setiap kita kalau dikatakan setiap domba-dombaku mendengarkan suara, suara yang lain tidak akan mereka dengarkan. Jadi, ketika Tuhan datang sekali lagi, Tuhan membuat pemisahan gitu. Ini Tuhan sendiri yang buat. Jadi ketika dia datang kembali, dia datang kepada milik kepunyaannya. Jadi akan ada dua keadaan orang. Bukan lagi masalah agama-agama, bukan. Tetapi hanya ada dua kelompok. Orang yang mau datang kepada dia, yang disebut sebagai milik kepunyaannya. Karena dulu saudara, sudah ada pernyataan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Siapakah itu? Bangsa Israel. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua, kepada siapa? Kepada Israel secara rohani. Yaitu kita. Ya. Sebetulnya tepatnya itu adalah bangsa-bangsa lain. Nah, jadi sekali lagi saudara, kedatangan Tuhan yang kedua tentu bukanlah untuk orang Israel. Kedatangan Tuhan yang kedua ini maksudnya bukan untuk Israel secara jasmani ya. Karena mereka sudah pernah mengalami kedatangan Tuhan yang pertama. Jadi tetap harus mengalami pekerjaan yang Tuhan yang berinkarnasi yang pertama itu. Jadi saudara, ketika dia datang, kembali dia datang kepada milik kepunyaannya, kita. Jadi sekarang adalah apakah kita menerima dia atau tidak? Jadi saudara, orang yang tidak menerima atau menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan mereka mengatakan itu sesat, maka orang itu sudah dekat kepada penghukuman. Karena mereka tidak menerima Tuhan. Jadi orang yang masih terus bertengkar masalah teologi, masalah tanda-tanda, maka orang itu akan tersesat di situ. Jadi saudara, sekarang yang datang menggembalakan kita adalah Tuhan itu sendiri. Dia bisa melakukan itu. Karena firman Tuhan yang mengatakan demikian. Ini tidak boleh kita sanggah. Karena memang rencananya demikian. Dia sudah menetapkan supaya kita semua menjadi seperti anaknya. Di dalam kitab Roma pasal 8. Sejak dari semula sudah dirancangkan demikian. Barang siapa menerimanya, diberinya kuasa. Atau diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah.
Tentu tergantung kepada apakah kita menggunakan hak itu. Kalau tidak, maka kita sudah dekat kepada penghukuman. Jadi saudara, setiap hari kita pasti mendengarkan suara Tuhan. Makanya Tuhan katakan, pada hari ini, kalau engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Makanya saudara, firman Tuhan itu menghakimi kita. Dia datang seperti pedang, memisahkan kita dari orang-orang dunia ini. Memisahkan kita dari ayah kita, dari ibu kita, dari saudara kita laki-laki, saudara kita perempuan, dari teman-teman kita. Jadi kalau orang itu tetap menjadi miliknya dunia, maka Tuhan itu dia berfirman dalam hati kita. Setiap hari. Jadi pilihan yang kita buat setiap hari sangat menentukan mulusnya perjalanan ini. Jadi saudara mesti yakin bahwa dia lah yang berbicara di hati saudara. Jadi kebenaran-kebenaran yang dia katakan, dombaku mendengarkan suaraku, maka pastilah saudara mendengarkan suara Tuhan. Dan suara yang lain pasti tidak akan saudara dengarkan kalau saudara domba. Jadi saudara nggak bisa menyamar menjadi domba. Jadi saudara, pertama-tama pastilah kita bertobat dulu. Bertobat dari segala kemunafikan kita. Kita lihat hati kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Jadi saudara, kita tidak bisa menyamar, akan ketahuan. Nggak bisa menyamar, makanya dikatakan ada yang menyamar seperti domba, padahal dia serigala. Jadi saudara, masa daripada para pemimpin-pemimpin seperti kelima jawatan sudah selesai. Nabi lah, Rasul lah, Gembala lah. Karena Tuhan sendiri sedang datang. Dia ngatur semua. Jadi dia mengamat-amati kita. Mau jadi apa kita nanti di kehidupan yang akan datang? Apakah kita itu mau jadi pengikut? Apakah kita mau jadi pemimpin? Apakah kita menjadi golongan imam besar atau golongan imam biasa? Jadi saudara, sekarang inilah pekerjaannya. Jadi kalau sejak dari sekarang tidak ada pertobatan, perubahan dari karakter kita, dari bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menyatakan keadilan, bagaimana kita menghidupi dan melakukan firman. Jadi saudara, Tuhan yang berinkarnasi itu bukanlah
Jadi kayak dia menggantikan kita, bukan. Tetapi dia nyata dalam kita, benar-benar memperhatikan hidup kita. Kalau kita minta tolong, barulah dia itu menolong kita. Dia akan perhadapkan kita. Jadi kita mesti mengerti ya pertumbuhan. Jadi waktu dia sudah datang, jangan berpikir bahwa ketika kita sudah menyambut kedatangannya, lalu selesailah begitu. Tidak. Akan ada ditemukan orang-orang yang tetap mengambil keuntungan. Justru lebih parah nantinya. Saudara, ketika kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua, maka kan kita makan bersama-sama dengan Dia. Harapan dia itu juga memakan kita. Bagaimana caranya dia memakan kita? Yaitu dengan kita menghasilkan buah nantinya. Jadi prosesnya itu dia telan dulu ya segala yang kemarin kita pelajari itu kekotoran-kekotoran. Ya buang semua. Kehidupan itu menelan. Nah, jadi saudara dia akan perhatikan hidup kita selanjutnya. Bagaimana kita berespon? Bagaimana apakah kita haus dan lapar akan dia? Kita mengenali hati kita. Jadi dia seperti dalam situasi seperti sekarang ya kita mendengarkan dia mengajar kita. Nah, tapi setelah ini kan kita akan melakukan perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita bertemu dengan orang-orang. Bertemu dengan anak kita dengan setiap situasi. Kita membuka Facebook kita. Kita membuka YouTube kita. Kita mendengarkan kabar-kabar orang. Bagaimana respon kita, sikap kita. Lalu kita perhatikan kembali. Apakah kita masih lapar dan haus akan dia? Cek lagi dong. Karena ketika kita hauslah, maka kita akan datang sama Tuhan. Itu yang Yohanes pasal 7 itu ya. Ada puncak perayaan itu. Puncak perayaan itu. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Pada puncak perayaan itu. Ya, jadi itu perayaan Pondok Daud sebetulnya ini. Pondok Daun ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dia mengucapkan satu perkataan. Nah, saudara, kalau kita lihat ke belakang tentang perayaan itu yang dimaksud itu di Imamat 23 ayat 36 itu ya. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ya. Kita kembali ya. Perhatikan bahwa itu adalah satu perayaan. Perayaan korban sebelumnya. Mempersembahkan korban. Tapi pada puncaknya Tuhan itu menawarkan.
barang siapa haus. Jadi saudara, mereka sudah melakukan itu rutin, saudara. Namun mereka tidak tahu artinya. Jadi saudara, pada puncak perayaan itu. Jadi saudara, kita bisa haus dan lapar akan Dia ketika kita mengalami sebetulnya puncak daripada kehidupan kita. Jadi kan puncaknya orang kehidupan di dunia ini kan akan menemukan begini, saudara. Aduh, ternyata sia-sia ya. Sudah mendapatkan semua, sudah mendapatkan uang, sudah mendapatkan rumah, sudah mendapatkan segalanya. Tapi ternyata tidak menemukan kebahagiaan gitu loh. Itulah artinya puncaknya daripada kehidupan setiap orang. Makanya Tuhan mengatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi saudara, harusnya setiap orang itu sudah ada di puncak itu. Ya kalau tidak nanti nunggu lagi. Sekarang saudara, kemarin teman bercerita saudara, bahwa gereja-gereja dia kebetulan dia kemarin dikasih kesempatan pergi ya, sebelum ini ya, melihat ke Surabaya, gereja yang paling besar di sana. Dia bertemu dengan security yang menjaga gereja besar itu. Dia tanya, bagaimana dengan kegiatan di sini? Itu gereja yang paling besar di Surabaya ya. Saya pernah ke sana waktu peresmian. Ya. Nah, itu saya ingat dulu saudara, si Tommy Teni ya, kalau saudara ingat ya. Tommy Teni ada di sana. Dia itu mengambil batu bata gitu. Dibungkus dia, bata merah, dia bawa ke mimbar. Dia bilang begini, kalau gereja ini tidak memburu Tuhan, maka gereja ini akan seperti ini katanya. Saya ingat sekali dulu, Tommy Teni, pengarang Pemburu Tuhan, kalau saudara ingat dulu ya, buku yang sangat viral tahun 2000-an. 2000 awal lah buku itu ya. Karena peresmiannya kalau nggak salah tahun 2001 atau 2000. Ya, 2001 deh, 2001. Karena saya iya 2001. Sepertinya begitu. Ya. Nah, saudara, si teman ini yang cerita kemarin itu dia bilang, dia tanya security-nya, dia bilang bahwa gedung ini selama COVID tak pernah dipakai lagi. Dan kantor itu hanya ada di sebuah ruko. Jadi gedung itu sudah jadi monumen saja. Besar sekali. Lalu dia berkesempatan juga pergi ke gereja yang besar juga di Semarang. Hamba Tuhannya yang sudah meninggal itu ya. Jadi dia ke sana, dia juga bertanya gitu. Karena kan biasanya di sana ribuan orang. Lalu dia tanya juga security di situ. Karena dilihat semua sudah, wah, itunya sudah pada rusak gitu ya. Dia tanya, gimana selama pandemi di sini ibadah, sampai berapa kali ibadah lah ya katanya. Pak, di sini ibadahnya hanya sekali saja. Itu pun yang hadir paling banyak 400 orang. Dengan kapasitas ribuan. Saudara, harusnya saudara, para pemimpin-pemimpin harus orang-orang yang sudah mencapai puncaknya. Harusnya itu saudara mesti bertobat gitu, atau sudah datang kepada Tuhan pada puncak perayaan itu.
Barang siapa yang haus. Tentu saudara, haus akan Tuhan dong. Haus akan kebenaran. Jadi kalau orang merasa dia masih punya kebenaran, tentu dia tidak akan haus. Saudara, kenalilah dirimu. Kalau saudara tidak haus akan kebenaran, setiap pagi ketika saudara bangun, saudara tidak bisa mengalahkan kemalasan saudara, itu berarti indikasi bahwa saudara sedang tidak haus. Berarti ada kekotoran-kekotoran yang lain yang membuat saudara tidak haus. Saudara untuk bisa datang setiap hari di sini, saudara tepat Tuhan ada di dalam saudara. Memperhatikan sikap hati saudara. Saudara mesti memperkarakan itu di hadapan Tuhan. Kalau saudara lebih mengutamakan hal dunia ini daripada Tuhan, berarti saudara tidak layak minum dari Tuhan. Berarti kan saudara kan nggak haus. Karena di sini katakan haus akan Tuhan. Pastilah Tuhan akan, kalau saudara benar-benar merindukan Dia lebih daripada yang lain, pastilah saudara akan belajar memanage waktu saudara. Mulai memperhatikan sepanjang hari itu. Tetapi akan ada juga keadaan yang lain di mana saudara sepertinya malamnya misalnya nggak bisa tidur. Susah. Gitu ya. Sehingga mungkin saudara akan tertidur jam berapa gitu. Bahkan sampai nggak tidur. Tetapi karena memang saudara sadar bahwa saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan, maka saudara akan mempersembahkan, saudara tidak punya waktu istirahat itu. Saudara akan persembahkan itu kepada Tuhan. Dan tahukah saudara, itu ada nilainya. Kalau saudara dengan sadar, nah, aku percaya Tuhan bisa tolong saya. Misalnya masuk malam gitu kan. Rasanya saudara pilihannya itu, aduh sudahlah. Tetapi begitu saudara memilih untuk, enggak lah. Maka di dalam hati saudara, ketika saudara memilih tetap untuk duduk di kaki Tuhan, mungkin dengan perasaan yang berat karena sudah ngantuk sekali gitu. Tapi begitu saudara memilih, tidak, aku mesti duduk di kaki Tuhan. Saudara akan mendengarkan sesuatu di hati saudara. Bahkan saudara akan mendapatkan hukum yang berbeda dengan hukum daging saudara. Yaitu apa? Ada kekuatan yang mengalir dalam tubuh saudara. Itulah upah saudara. Disitulah sebetulnya persembahan kita itu seperti disambar oleh Tuhan dengan apinya. Kan itu yang dilakukan oleh Abraham menanti-nanti. Jadi itu seperti gambaran terhadap persembahan, karena kan kita kan nggak mempersembahkan binatang lagi kan. Tetapi yang kita persembahkan adalah hidup kita, tubuh kita.
Saudara, dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup loh. Jadi saudara, persembahan yang hidup itu adalah ada semangat di dalamnya. Ada gairah. Jadi ketika saudara mendengarkan seperti ini, Tuhan sendiri memandangi saudara. Ya, dia perhatikan sikap saudara, pikiran saudara yang kemana-mana. Dia perhatikan. Dia perhatikan karena tepat dia ada di dalam saudara. Dan dia bukan lagi wujud roh. Tapi dia itu Tuhan yang berinkarnasi. Maksudnya, dia sangat ngerti kita. Makanya saudara, harusnya kita itu akan mendengarkan dia setiap hari. Dan ketika kita mendengarkan, jangan keraskan hatimu. Jangan mengatakan, enggak, aku enggak seperti itu. Enggak bisa begitu. Kalau enggak, saudara, enggak mungkin dia mengatakan itu. Karena firman itu memurnikan kita. Memurnikan hati kita. Bukan pengetahuan. Pakai pedang, dia potong kita. Pikiran dan pertimbangan hati kita. Dia tahirkan kita. Tapi kalau kita tidak mau merelakan hati kita dan bertobat, maka ya lanjut lagi pekerjaan berikutnya. Sampai kalau kita terus menolak dia, tidak terjadi hasil, dia akan singkirkan kita. Benar saudara, dia tidak akan menolak orang yang datang kepada dia. Tetapi parasit-parasit yang menempel di pokok anggur itu harus dibersihkan. Parasit itu adalah yang makan saja, yang ngambil sarinya. Jadi saudara, kita boleh menerima kedatangan Tuhan yang kedua. Sudahkah kita siap sedia? Jadi saudara, kedatangan Tuhan bukan yang awalnya. Kedatangan Tuhan yang kedua yaitu benar-benar sedang mempersiapkan kita. Jadi bukan ini segalanya. Setelah dia selesai dengan kita, maka akan memulai satu kehidupan yang baru. Jadi benar-benar kita seperti independen, tapi karena kita sudah ditaklukkan oleh dia, tak mungkin lagi. Jadi diperhatikan nanti, makanya ada nanti ceritanya dilepaskan lagi. Sekali lagi. Kan dikatakan orang yang menanti-nantikan dia dilindungi. Jadi saudara, ketika saudara dilindungi, itu anugerah. Dilindungi dari hari pencobaan yang menimpa seluruh dunia ini. Saudara, tahukah saudara, kalau saudara mendengarkan berita, apa statement yang dikeluarkan oleh orang-orang penting di dunia ini, perhatikan saudara. Mereka punya goal, ingin membinasakan manusia. Ada suatu peperangan yang sangat besar, lebih besar dari Perang Dunia Kedua.
Dan peperangan ini tidak terlihat, tapi sangat mematikan. Asli sangat mematikan. Dengan tekan satu tombol saja, maka orang-orang bisa bermatian. Misalnya suatu saat, jadi ketika terjadi demonstrasi misalnya. Karena orang-orang ini sudah pakai yang itu yang dipaksakan itu ya. Ketika mereka berontak atau para teroris ini misalnya, wah yang ini, karena mereka sudah pakai itu, begitu diluncurkan teknologi yang terakhir itu 5G, sekali tekan saja, boom. Itu sudah ada filmnya. Jadi nggak akan ada yang berani. Saudara perhatikan di bangsa kita. Saudara, orang-orang yang mau berontak terhadap pemerintah mau gimana pun itu teredam. Nggak bisa lagi. Ada sesuatu kekuatan yang besar yang tidak bisa mereka kalahkan. Sekalipun mereka melihat ini salah, itu salah. Saudara, dengan jelas saudara. Kalau kita lihat di bangsa kita ya. Tapi tahukah saudara, setelah itu, jadi keadaan ini, jangan berpikir ini di luar kendali Tuhan. Dan jangan somasi Tuhan untuk hal ini. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau di waktu yang lampau, orang-orang yang tidak mengenal Allah ini masih bisa melakukan petisi terhadap Tuhan. Mereka masih memakai ayat 2 Tawari 7 ayat 14. Merendahkan diri, menangis-nangis, meraung-raung. Kita pikir kita bisa mengatur Tuhan. Kita pikir Tuhan tidak tahu. Apa yang harus dia lakukan? Selama ini kita pikir dengan kita berdoa syafaat, punya menara doa yang siang malam. Sampai sekarang saudara, mereka terus melakukannya. Saudara, ada banyak orang yang melakukan doa, tetapi hatinya tidak bertobat. Dia nggak mendengarkan suara Tuhan. Dia pikir dengan doanya yang banyak menyelamatkan dia. Tuhan benci dengan doa yang bertele-tele. Oh Tuhan, selamatkan bangsa kami. Oh Tuhan, supaya setiap orang menerima vaksin. Oh, lembutkanlah hati orang-orang. Ya, itu saudara mengeluarkan kata-kata yang nggak tahu apa yang mau diucapkan. Dia hanya melihat dari sisi, oh seperti ini, butuh seperti ini. Butuh damai, butuh itu. Wong Tuhan yang sedang datang. Jadi saudara, walaupun seperti itu dengan jelas kita lihat, kita mesti belajar takut akan Tuhan. Maksudnya begini. Jangan mengucapkan sesuatu yang menentang Tuhan. Tuhan di atas semuanya. Ya, Tuhan di atas semuanya. Nggak perlu kita ajarin Tuhan untuk hal ini.
Tuhanlah yang sedang bergerak. Daniel tidak pernah mereka-reka, wih, pemimpin ini, raja aku ini lagi ngapain. Nggak perlu dia mau tahu. Jadi ketika ada keputusan untuk dia yang fatal, dia tidak menangis-nangis di hadapan Tuhan. Sekalipun raja adalah sahabatnya dia. Ya, dia bisa bilang kok sama raja. Dia bisa bilangin raja, masa sekian lama aku berteman dengan kamu, aku banyak bantu kamu, masa kamu tega? Mereka itu sebetulnya kayak gini. Hati mereka itu kayak gini sebetulnya. Enggak. Dia tetap saja berdoa setiap hari. Nggak peduli. Makin panas, saudara. Ketika dia makin berdoa, bukan reda. Tapi dia berdoa bukan berdoa untuk ancaman yang dia dengarkan untuk dia. Enggak. Dia berdoa menyembah Tuhan. Dia melakukan penyembahannya 3 kali sehari. Menghadap Allah menuju Yerusalem, itu menghadapkan wajahnya ke Yerusalem. Tetap melakukannya tanpa permintaan untuk dilepaskan dari situ. Tapi coba lihat sekarang, saudara. Begitu wabah terjadi, permintaan orang supaya berhentilah ini. Saudara, Tuhan, sudah. Iblis tuh ngejek-ngejek aja. Lihat nih. Ini yang mau kamu selamatkan. Bisa nggak kamu selamatkan yang kayak gini? Coba kan? Kamu yang buat, tapi mereka nentang kan? Tuhan dengan tenang saja melakukan semuanya karena Tuhan berdaulat di atas semua. Dia nggak perlu takut dengan antikris, dengan munculnya kepintaran mereka semua. Mereka yang menjadi seperti Allah. Dia tidak berusaha menampakkan dirinya secara nyata. Ketika dia datang kepada orang-orang yang sederhana, seperti saudara, pilihannya bulat, saudara. Di belahan dunia ini ada orang-orang yang sudah dikunjungi dia. Walaupun mereka belum mendapatkan pemahaman bahwa Tuhan sudah datang. Jadi ada orang-orang di luar sana seperti 7.000 orang yang tersisa itu, saudara. Ada mereka yang mengetahui, melihat Tuhan ini dengan jelas. Dan seandainya mereka mendengarkan ini, mereka akan, mata mereka berbinar-binar, itu Tuhan. Sama seperti Elia, tidak perlu diizinkan untuk melihat yang 7.000 itu. Demikian juga dengan kita. Jadi tidak perlu kita misalnya begitu ada orang, wah puji Tuhan datang, setelah itu berhenti. Pilihan di tangan kita masing-masing. Karena kehidupan yang akan datang segera akan kita masuki. Dan sebetulnya kita sudah bisa menikmatinya sekarang. Nggak perlu tunggu nanti. Karena begitu kita tinggal di dalam Dia, kita mengizinkan Dia mentahirkan kita. Kita bisa menikmati hidupnya. Damai sejahtera, ketenangan, kepuasan batin. Kita bisa menikmati semua itu. Dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita kebahagiaan yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia ini. Kita akan melihat perbedaannya.
Bahwa kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini sifatnya semu. Tetapi kebahagiaan yang sedang diberikan Tuhan kepada saudara, engkau tidak akan mengalami kehausan lagi. Tetapi dari dalam hatimu akan memancar. Dari dalam hatinya akan memancar aliran-aliran air hidup. Jadi kita tidak akan haus lagi. Maksudnya tidak haus lagi akan dunia ini. Karena itulah jerat orang-orang, saudara. Itu jerat, saudara. Dan itu hanya bisa disembuhkan ketika kita bertobat di hadapan Tuhan. Artinya bertobat itu, saudara, jangan keraskan hati. Saudara, kalau kita merasa diri kita nggak ada apa-apa, berarti kita sedang membuat Tuhan itu pendusta. Disitulah kelicikan daripada si jahat. Supaya membuat kita tidak lapar dan haus akan dia. Itu kelicikannya dia. Selama pengelolaan ini, saudara, kalau kita tidak lapar dan tidak ada niat dalam hati kita bagaimana memperbaiki waktu-waktu kita, ajarlah kami menghitung hari-hari. Perhatikan sikap saudara ketika setiap hari. Di mana hati saudara? Apakah saudara cepat-cepat datang kembali kepada dia? Di dalam waktu senggang saudara, apakah saudara lebih memilih melihat hal-hal yang lain daripada mendengarkan ulang apa yang saudara dengarkan setiap hari? Saudara pasti akan melihat perbedaannya. Kalau saudara melihat yang lain, pasti hati saudara kosong. Tapi coba dengarkan ulang. Saudara akan menemukan bahwa semakin lama, saudara semakin merasakan perbedaannya dan timbullah niat dalam hati saudara untuk tidak lagi melepaskan Tuhan. Jangan katakan saudara, oh aku sudah ditangkap oleh Tuhan, sudah menangkap Tuhan, oh aku tidak akan melepaskan dia. Hari-hari yang saudara lalui menentukan benar enggak seperti perkataan itu. Hati saudara ada di mana? Itulah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, waktu 1335 hari ini saudara, itu seperti gini loh saudara. Dengan waktu yang ini, seluruh hidup kita yang kemarin. Kira-kira inilah hidup kita yang real. Kalau kita lolos di sini, maka kita bisa masuk layak kepada kehidupan yang baru itu. Zaman yang baru itu. Jadi ini bukan berbicara mengenai surga lagi. Surga sudah datang di hati kita. Jadi jangan bermimpi-mimpi lagi surga apa enggak. Surga sudah ada dalam hati kita. Kalau saudara masih memimpikan nanti masuk surga segala macam seperti yang dikabar-kabarkan orang, sudah melihat surga lah, sudah dibawa berulang-ulang ke surga lah. Saudara sedang mengatakan bahwa doa Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga itu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berarti saudara, itu belum terjadi dalam hidup saudara. Padahal itu setiap hari kita naikkan. Bukankah permintaan kita pasti dijawab oleh Tuhan? Berarti kan kita mesti ya menerima saja. Kita dirampas katanya ke surga. Berarti di mana kita? Kan di surga. Amin, saudara. Tapi sekarang adalah kita akan memasuki kehidupan di mana kita akan melihat
bahwa kota yang kudus itu turun dari sorga. Kita sedang membangun kota itu. Dengan kehidupan kita, saudara. Di sana nggak boleh ada kepalsuan. Di sana ada emas yang murni, emas yang transparan. Tahu nggak? Kitalah kota itu. Kitalah bahannya. Kitalah batu-batu yang hidup yang disusun satu dengan yang lain. Itulah warga daripada kerajaan itu, saudara. Nah, jadi kita dipersiapkan untuk itu. Jadi, saudara, ini jangan peduli dengan perkataan orang, oh ini sudah, enggak. Jangan peduli dengan itu. Pedulilah saudara dengan Tuhan yang berbicara kepada saudara hari ini. Sudah lewat berapa ya? 4. Baik ya. Sudah lewat 4 ya. Sampai ketemu nanti malam ya. Ini ada masalah nggak radio? Enggak kan? Tadi enggak kan? Oh, ya sejarah. Baik ya. Puji Tuhan ya. Kita akhiri. Sampai ketemu nanti malam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Engkau sudah menolong kami semua. Biar sepanjang hari ini kami boleh mempermuliakan Engkau. Kerajaan-Mu sudah datang dalam kehidupan kami. Kehendak-Mu sudah jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terus lanjutkan pekerjaan. Kami bersyukur Engkau boleh memilih kami. Ini hidup kami Tuhan. Biar kiranya kami boleh mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Haleluya. Mari setiap kita orang percaya katakan amin. Baik saudara.